Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baiklah, materi yang saya akan bawakan saat ini yaitu normalisasi data. Perkenalkan, nama saya Sergi Purnatasari dengan NIM 10584411520, mahasiswi semester 3 Fakultas Teknik Informatika Muhammadiyah Makassar. Baiklah, saya mulai saja. Perancangan basis data. Tujuan dilakukan perancangan suatu basis data yaitu supaya kita bisa memiliki basis data yang kompak dan efisien dalam penggunaan ruang penyimpanan, cepat dalam mengaksesan, dan mudah dalam pemanipulasian atau tambah, ubah, hapus data. Dalam merancang basis data, kita dapat melakukannya dengan menerapkan normalisasi terhadap struktur tabel yang telah diketahui, langsung membuat model affinity relationship. Definisi normalisasi. Pertama, normalisasi merupakan teknik analisis data yang mengorganisasikan atribut-atribut data dengan cara mengelompokkan sehingga terbentuk entitas yang non-redundant, stabil, dan fleksibel. Kedua, normalisasi dilakukan sebagai uji coba pada suatu relasi secara berkelanjutan untuk menentukan apakah relasi itu sudah baik, yaitu dapat dilakukan proses insert, update, delete, dan modifikasi pada satu atau beberapa atribut tanpa mempengaruhi integrasi data dalam relasi tersebut. Normalisasi versus model IR. Normalisasi merupakan pendekatan dalam membangun desain logik basis data relasional yang tidak secara langsung berkaitan model data, tetapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Pembuatan model IR merupakan pendekatan dalam membangun desain basis data, di mana kelompok-kelompok data dan relasi antar kelompok data tersebut diwujudkan dalam bentuk diagram. Kedua pendekatan ini sering dilakukan bersama-sama atau berganti-ganti. Dari fakta yang kita miliki, dilakukan normalisasi untuk kepentingan evaluasi dan dokumentasi. Hasil normalisasi itu diwujudkan dalam model data. Model data yang sudah jadi model data yang sudah jadi bisa dimodifikasi dengan pertimbangan tertentu. Hasil modifikasi diimplementasikan dalam bentuk sejumlah struktur tabel dalam sebuah basis data. Struktur ini bisa diuji kembali dengan menerapkan aturan-aturan normalisasi. Ada beberapa istilah-istilah dalam normalisasi, yaitu atribut, key, tipe dan domain, dan ketergantungan. Kita bahas atribut tabel. Atribut identik dengan pemakaian istilah kolom data. Fungsinya yaitu untuk menunjukkan fungsinya sebagai pembentuk karakteristik atau sifat-sifat yang melekat pada sebuah tabel. Penerapan aturan-aturan normalisasi terhadap atribut-atribut pada sebuah tabel bisa berdampak pada penghilangan kolom tertentu, penambahan kolom baru, atau penambahan tabel baru. Kedua itu key dan atribut deskriptif. Key adalah suatu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data atau row dalam tabel secara unik. Jika suatu atribut dijadikan sebagai key, maka tidak boleh ada dua atau lebih
baris data dengan nilai yang sama untuk atribut tersebut. Atribut deskriptif adalah atribut-atribut yang tidak menjadi atau merupakan anggota dari primary key. Macam-macam key yaitu super key, candidate key, primary key. Super key, satu atau lebih atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik, itu super key. Bisa terjadi ada lebih dari satu kumpulan atribut yang bersifat seperti itu pada sebuah tabel. Contohnya, saya share screen ya. Contohnya seperti ini. Contohnya itu NIM, nama underscore mahasiswa, alamat underscore mahasiswa, tanggal underscore. Maksudnya ini nama, NIM mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir mahasiswa. Atau NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa. Ini yang kedua ini tanpa tanggal lahir. Atau NIM saja dan nama mahasiswa. Atau nama mahasiswa saja atau NIM saja. Itu. Baik. Itu. Kedua itu candidate key. Kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Sebuah candidate key tidak boleh berisi kumpulan atribut yang telah menjadi super key yang lain. Candidate key pasti super key, tapi belum tentu sebaliknya. Atau misalnya super key belum tentu candidate key. Gitu. Contoh NIM atau hanya nama mahasiswa. Dalam sebuah tabel dimungkinkan ada lebih dari satu candidate key. Salah satu candidate key dapat dijadikan sebagai primary key. Selanjutnya itu atribut sederhana atau simple atribut dan atribut komposit atau composite atribut. Atribut sederhana adalah atribut yang tidak dapat dipilih lagi. Atribut komposit merupakan atribut yang masih dapat diuraikan lagi menjadi sub-sub atribut yang masing-masing memiliki makna. Selanjutnya itu atribut tunggal atau single valued atribut dan atribut bernilai banyak atau multi-valued atribut. Atribut nilai tunggal ditunjukkan pada atribut-atribut yang memiliki paling banyak satu nilai atau setiap baris data. Sedangkan atribut bernilai banyak ditunjukkan pada atribut-atribut yang dapat diisi lebih dari satu nilai. Masih ada yaitu atribut harus bernilai atau mandatory atribut dan nilai nol. Mandatory atribut yaitu sejumlah atribut pada sebuah tabel yang harus berisi data. Jadi nilainya tidak boleh kosong, harus berisi data. Nilai nol digunakan untuk mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak ada. Atribut turunan atau derived atribut. Atribut turunan adalah atribut yang nilai-nilainya diperoleh dari pengolahan data atau data dapat diturunkan dari atribut atau tabel yang berhubungan. Atribut ini dapat ditiadakan dari sebuah tabel karena nilai-nilainya bergantung pada nilai yang ada di atribut lainnya.
Yang kita bahas adalah domain dan tipe data. Penetapan tipe data akan berimplikasi pada adanya batas-batas nilai yang mungkin disimpan atau diisikan ke setiap atribut atau kolom tersebut. Perbedaan tipe data dengan domain yaitu tipe data lebih menunjuk pada kemampuan penyimpanan data yang mungkin bagi suatu atribut secara fisik tanpa melihat layak atau tidaknya data tersebut bila dilihat dari kenyataan pemakaian. Sementara domain lebih ditekankan pada batas-batas nilai yang diperbolehkan bagi suatu atribut, dilihat dari kenyataan yang ada. Baiklah, anomali. Anomali adalah proses basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Misalnya menyebabkan tidak konsistennya data atau membuat suatu data menjadi hilang ketika ada dihapus. Adapun beberapa macam-macam anomali, yaitu anomali peremajaan, anomali penghapusan, dan anomali penyisipan. Kita bahas anomali penyisipan terlebih dahulu, atau insertion anomaly. Anomali penyisipan yaitu error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi menyisipkan tuple atau rekod pada sebuah relasi. Contohnya, saya screen lagi ya. Baiklah, contohnya seperti ini. Nomor pasien P001 kode obat KD01 harga obatnya 2.000. Jika ada obat baru yang akan dimasukkan atau disisipkan, maka obat tersebut tidak dapat disisipkan ke dalam tabel relasi sampai ada pasien yang mengambil jenis obat tersebut. Jika pasien belum melunasi atau batal mengambil obat tersebut, maka dia tidak akan termasuk dalam sini. Selanjutnya adalah anomali penghapusan atau deletion anomaly. Error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi penghapusan terdapat rekod dari sebuah relasi. Contohnya, jika pasien yang memiliki nomor pasien P001 membatalkan tidak jadi menembus resep obat tersebut, maka rekod tersebut dihapus. Akan menyebabkan layout informasi tentang kode obat KD1. Yang seperti saya tadi maksud, jika P001 membatalkan pengambilan obat atau tidak memberikan pelunasan, maka di dalam tabel relasi ini dia terhapus, dia bakalan hilang. Begitu. Baiklah, selanjutnya anomali peremajaan. Anomali ini terjadi bila ada perubahan pada sejumlah data yang mubazir, tetapi tidak seluruhnya diubah. Error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi perubahan tabel rekod dari sebuah relasi. Contoh, jika harga obat untuk kode obat KD1 dinaikkan menjadi 5.000, maka harus dilakukan update data di tabel utama obat untuk menjaga data agar selalu konsisten. Baiklah, dependensi. Dependensi merupakan konsep dasar normalisasi yang menjelaskan hubungan antar atribut atau lebih khusus menjelaskan nilai suatu atribut yang menentukan nilai atribut lainnya. Fungsinya menjadi acuan dekomposisi data ke dalam bentuk yang lebih efisien. Macam-macam seperti dependensi fungsional, dependensi fungsional penuh, dependensi total, dependensi transitif. Dependensi fungsional, ketergantungan fungsional atau fungsional dependensi sering disingkat KF.
Jika sebuah tabel T berisi minimal 2 buah atribut, yaitu A dan B, maka dapat dinyatakan dengan notasi A dan B. Yang berarti A secara fungsional menentukan B, atau B secara fungsional bergantung pada A. Jika dan hanya jika setiap kumpulan baris data atau row yang ada di tabel T pasti ada 2 baris data yang di tabel T dengan nilai A yang sama, maka bila nilai B pasti juga sama. Definisi nomornya itu 2 baris data row R1 dan R2 dalam tabel T, di mana A dengan B, jika R1A sama dengan R2A, maka R1B sama dengan R2B. Baiklah, di sini ada contoh dependensi fungsional. Contoh dependensi fungsional. Ini adalah salah satu contoh dependensi fungsional. Nama ini mata kuliah ini mata kuliah dan NIM ini disebut dengan indeks. Sekarang, bagi yang terletak di sebelah kiri panah biasa tersebut menentukan determinan, dan bagian yang terletak di sebelah kanan panah tersebut disebut yang tergantung atau dependen. Baiklah, selanjutnya itu dependensi fungsional penuh. Definisi dari dependensi fungsional penuh adalah suatu atribut Y mempunyai dependensi fungsional penuh terhadap atribut X jika Y mempunyai dependensi fungsional terhadap X. Atau Y tidak memiliki dependensi terhadap bagian dari X. Contoh dependensi fungsional penuh yaitu pelanggan, ID atau misalnya ID pelanggan, nama pelanggan, kota, nomor telepon misalnya. Maka dependensi fungsional penuh. Contohnya itu kode pelanggan. Begini. Fungsional penuh itu kode pelanggan, kota, dan nomor telepon. Kode pelanggan atau nomor telepon saja. Kondisi nomor 1 itu nomor telepon bergantung pada kode pelanggan dan kota, dan juga pada kondisi nomor 2 itu nomor telepon bergantung pada kode pelanggan yang merupakan bagian dari kondisi 1. Maka nomor 1 tidak mempunyai dependensi fungsional sepenuhnya terhadap kode pelanggan atau kota. Dengan kata lain, nomor telepon hanya mempunyai dependensi penuh terhadap kode pelanggan. Dependensi total. Dependensi total. Definisi dari dependensi total adalah suatu atribut Y mempunyai dependensi total terhadap atribut X jika Y mempunyai dependensi fungsional terhadap X. X memiliki dependensi fungsional terhadap Y, dinyatakan dengan notasi X kurang lebih X contoh dependensi total. Kode pemasok
dan bersanding dengan nama pemasok karena setiap kode tidak mempunyai nama yang sama. Dependensi transitif. Definisi dari dependensi transitif yaitu suatu atribut Z mempunyai dependensi transitif terhadap atribut X jika dia mempunyai dependensi fungsional terhadap X. Z juga memiliki dependensi fungsional terhadap bagian dari Y. Contoh dependensi transitif seperti ini, mata kuliah struktur data waktu Senin 08.00-10 dan Rabu 08 sampai 11.15. Ruang A, lab 1, gedung baru dan lama. Maka dependensi transitif adalah mata kuliah dan ruang waktu. Ruang berdampingan dengan gedung. Terlihat bahwa mata kuliah berdampingan dengan mata kuliah, ruang, gedung. Gedung memiliki dependensi transitif terhadap atribut mata kuliah. Baiklah, ini saja yang bisa saya jelaskan tentang materi normalisasi data. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.